pertama kali di Asian Games itu muncul sebagai eksibisi ya, e-sport itu di Indonesia. Yang 2018 ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah itu pertama kali muncul e-sport di Asian Games tapi masih sebagai eksibisi. Baru tahun ini yang di China itu pertama kali resmi diperebutkan medalinya. Halo teman-teman History.id, bertemu lagi dengan saya Amanda di Jejak Dokumentasi Podcast yang hari ini kita akan membahas tentang e-sport. Nah, kebetulan hari ini saya nggak akan sendiri pastinya ya untuk ngomongin tentang e-sport yang lagi rame banget nih, nggak cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Saya akan ditemani oleh Kak Florian George. Halo Kak Flo. Halo. Nah, ini pasti buat teman-teman mungkin udah banyak yang kenal dengan Kak Flo ya, karena Kak Flo ini merupakan salah satu influencer e-sport di Indonesia. Pernah jadi pemain juga ya Kak ya? Pernah jadi pemain. Betul, terus juga jadi caster, jadi pelatih juga kan Kak? Pernah dulu pelatih juga. Panjang nih ya, apa tuh namanya, kalau dibikin jadi CV panjang tuh nanti tuh pengalaman bermain e-sportnya. Harus gitu. cabangin. Oh, tuh, bakal lebih dalam kita jadinya kan ya. Oke, nah sebelum ngomongin tentang pengalamannya Kak Flo nih ya bermain e-sport gitu kan, sebelumnya aku tuh sebenarnya penasaran Kak Flo, kalau kita bicara tentang game online itu kan sebenarnya dari aku kecil juga, dari kita kecil udah banyak ya kan, warnet gitu kan, main nongkrong berjam-jam gitu sampai nggak pulang dimarahin orang tuanya, main game aja gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Kak Flo sendiri, titik baliknya sampai game online itu sekarang jadi booming banget di Indonesia tuh sejak kapan sih Kak? Bisa dibilang kalau adanya game online dari tahun 2000 udah ada ya. Mungkin buat teman-teman old school yang tahu mungkin Nexian Online, ada juga Ragnarok, perkembangannya ke Seal Online, dan DLL lagi banyak banget game-game. Itu bisa dibilang perkembangannya akhirnya menjadi e-sport yang sekarang kita kenal. Itu kurang lebih starting point-nya banget di Dota 2, di CSGO gitu kan, Counter Strike. Baru mulai tuh berkembang, mulai rame, dan boomingnya benar-benar gede banget, dan jadilah e-sport yang sekarang udah jadi gede banget itu ketika ada game-game mobile muncul. Terutama awal-awal Mobile Legends, AoV, PUBG Mobile, Free Fire, dan lain-lain semuanya. Nah kalau untuk Mobile Legends itu kan berarti bisa dikatakan memang sejak handphone itu sudah mulai semua bisa dikatakan aksesnya ke internet gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya dari zaman dulu sendiri, berarti apakah memang kalau untuk di Indonesia game online ini mulai muncul sejak adanya Ragnarok dan Nexian itu tadi? Berarti komputer gitu ya? Komputer awal-awalnya kan basisnya itu kalau kita ngomong game banget ya, sebenarnya konsol. Betul, itu tarik lagi ke tahun 90-an. Zaman-zaman masih main di Sega Genesis, masih main di Famicom, main di Nintendo gitu kan. Kalau mau colokin game aja harus ditiup dulu kotak-kotaknya. Iya lagi bener, pernah mengalami tuh kita. Ngalamin. Tapi kan game itu kan akhirnya berkembang juga. Komputer yang ya kita taunya home computer zaman dulu ya, yang dipakai buat kerja, akhirnya rame juga digunakan sebagai gaming konsol. Yang akhirnya keluar game-game online dengan adanya internet yang mulai terjangkau di mana-mana. Betul. Ini sebenarnya ini juga aku pernah riset juga Kak Flo tentang game online gitu ya. Dan memang ternyata kan sebenarnya kalau kita bicara geliat game online itu tuh sudah ada sejak akhir tahun 70-an. Jadi kayak di tahun 78 tuh di lingkungan mahasiswa gitu, mungkin mereka juga jenuh ya sekolah belajar gitu kan, membuat sebuah permainan gitu ya. Mungkin pada masa itu kan sulit ya, kalau internet kan nggak semuanya ada gitu. Apalagi namanya masih ARPANET gitu. Mungkin Kak Flo pernah dengar ARPANET. Itu form kayak LAN, kayak semacam LAN, ya lokal kan? area gitu, tapi jadul banget sih. Tuh, makanya kayak zaman dulu tuh masih nggak segampang sekarang lah gitu kan, internetan ya. Sampai akhirnya mungkin sejak itu muncul MUD kalau dulu namanya tuh Kak. Nanti ini juga aku mau nanya ya ke Kak Flo ya. Apa tuh? MUD itu kayak maksudnya kan kalau sekarang tuh soalnya MMORPG kan ya sekarang MMORPG, ya. Nah, dari situ mulai bermunculan gitu kan, sampai akhirnya muncul ada Ragnarok, ada Nexia juga ya Kak ya. Nah, ini tadi kita udah ngomongin sedikit tentang MUD gitu. Sebenarnya bedanya apa sih Kak? MUD, MMORPG, ada MMO juga kan ya? Iya. Sebenarnya kita ngomong MMORPG kan massive multiplayer online role playing game gitu kan, dimana biasanya kita ini menjadi sebuah karakter dalam game dan kita role play itu kan kita seperti menjadi orang itu dalamnya. Nah, kayak gitu. Itu juga nggak cuma terbatas pada game-game yang kan MMO kan massively multiplayer online game. MMORPG ya role playing game, kita punya karakter yang kita jadi orang lain di dalam game itu. Dan juga ada FPS, ada juga MOBA. MOBA itu ya kayak game-game kayak Mobile Legends, League of Legends, Dota dan kawan-kawan semua. Jadi memang itu genre-genre aja sih. Berarti berarti ada yang gamenya memang genrenya MMORPG, ada juga yang lain gitu ya?
Iya, tapi kalau MMO sendiri kan hanya rame dimainkan secara online, artinya massive multiplayer online game. Berarti kalau yang lain mungkin offline bisa gitu ya? Bisa juga, ada juga memang kalau sekarang udah jarang sih dibilang online karena hampir semua game tuh bisa online sekarang gitu kan. Ada co-opnya lah paling nggak. Betul. Nah, ini juga menarik nih. Tadi kan kita bicara tentang awal titik balik gitu bisa dikatakan ya Kak Flo ya, dari mabarnya ML gitu kan. Siapa sih yang nggak tahu ML sampai muncul tuh bocah-bocah FF, bocah-bocah ML gitu kan ya. Saking ramenya anak-anak sampai ya dari kecil sampai orang dewasa main game online gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Flo sendiri nih, apa sih yang menyebabkan game online atau e-sport di Indonesia ini bisa jadi apa ya, bisa dikatakan mungkin the next rising star olahraga gitu, karena kan kemarin juga sempat ada masuk di cabang Asian Games gitu kan ya, ada di SEA Games juga. Itu kalau menurut Kak Flo gimana? Fun fact dulu ya. Oke, boleh. Pertama kali di Asian Games itu muncul sebagai eksibisi ya, e-sport itu di Indonesia. Oh, yang 2018 ya kalau nggak salah ya. Betul. Nah itu pertama kali muncul e-sport di Asian Games tapi masih sebagai eksibisi. Baru tahun ini yang di China itu pertama kali resmi diperebutkan medalinya. Oh wow. Nah, jadi itu perkembangannya cepat ya. Betul. Cepat. Tapi kalau kita ngomong kenapa bisa sampai gede banget dan malah jadi salah satu olahraga yang ya dianggapnya udah beneran olahraga sekarang, bukan cuma sekedar main game di Indonesia e-sport. Itu banyak faktornya sih. Kita kan bisa dibilang e-sport tuh di luar negeri udah terkenal sejak 2010-an, di mana ada waktu itu beberapa game-game yang sudah mulai naik, apalagi di Korea ada StarCraft, bahkan Ragnarok juga ada lomba-lomba antar negaranya. Dulu kalau di negara-negara luar itu rame juga main Quake, di Indo juga cukup banyak yang main tapi nggak terlalu sampai hype banget. Sampai juga ada game-game lain yang mungkin terkenal tapi bukan e-sport, kayak World of Warcraft. Ada juga beberapa game-game RPG yang sempat booming juga kayak RuneScape. Tapi di Indonesia sendiri kita itu memang banyak yang main game-game RPG zaman warnet lah kita bilang ya. Betul. Tapi kenapa e-sport yang baru ramai itu sejak mobile? Karena memang orang Indonesia, gini deh, orang Indonesia akan lebih enggan membeli komputer harga 10 juta untuk main game, tapi akan sangat mungkin punya HP Android atau iPhone yang bisa juga dipakai buat main game sehari-hari. Oke, betul sih, betul. Dan keduanya itu aksesibilitas ke internet. Dulu internet dial-up mahal. Bener, boncos pakai banget. telepon rumah. Belum lagi kita colok ke komputer orang tua. Kok telepon nggak nyambung? Iya, bener. Cabut internetnya gitu kan. Karena nyambung ke satu jalur. Bener. Barulah muncul kan layanan internet di rumah, ya tanpa menyebut merek ya. Layanan rumah yang udah basis bayar bulanan. Betul. Aksesibilitas mulai naik, tapi banyak daerah belum dapat. Muncullah akhirnya internet bisa diakses lewat HP dengan murah. Oke, betul. Itu yang bikin akhirnya orang adanya perkembangan teknologi, yaitu dengan smartphone, adanya internet yang mulai naik, dan yang paling penting, nomor 1 di Indonesia, kultur nongkrong kita kuat banget. Nah, itu tadi tuh, mabar-mabar itu ya kan yang bener tuh Kak Flo. Karena sekarang mungkin, kalau dulu kan kita ngopi yuk gitu. Kalau sekarang ya mungkin lebih kebanyakan mabar yuk gitu kan. Mabar yuk sambil ngopi gitu kan. Bener. Dan kayaknya kalau sekarang ngelihat orang-orang mabar, itu tuh udah nggak, tempatnya itu udah nggak jadi, apa ya istilahnya, jadi penghalang Kak Flo. Mau di mana aja, yang penting kita mabar gitu kan. Dulu kalau mabar, ayo mabar ke net yuk. Ke net dulu, jalan lah. Bener. Buka billing sejam 2 jam. Sekarang mabar tinggal ya mau di kampus, mau lagi break di kantor, pulang kantor, mau bahkan cuma teman-teman komplek, mau di garasi juga tinggal duduk nyalain HP, main gitu kan. Betul. Bahkan ada di beberapa game online atau mungkin di hampir di banyak game online gitu ya Kak Flo, kan ada interaksi ya. Jadi kita bisa entah mungkin sambil teleponan gitu kan atau chatting gitu kan. Itu kan jadinya tanpa harus ada di tempat yang sama pun kita bisa main bareng gitu ya. Itu sih yang benar-benar nge-boosting banget budaya kita untuk memainkan game-game online di Indonesia. Yang akhirnya karena makin rame, antusias makin tinggi, numbers mulai naik, e-sport pun makin dilirik. Betul, oke. Ini game seru banget, ada lombanya ternyata gitu kan. Bener. Dari awalnya mungkin kalau kita ingat zaman dulu Dota masih main di mall-mall doang. Iya, benar. Masih mainnya itu mungkin di kafe-kafe kecil, di warnet turnamennya, sampai akhirnya kita lihat turnamen-turnamen e-sport sekarang udah bisa buka di G-Expo. Iya, betul. Ada buka lagi di venue-venue yang mungkin terkenal buat konser, buat pameran, jadi buat e-sport sekarang. Dan itu menurut gua perkembangan yang di Indonesia benar-benar bukan stabil, ngeroket gitu tiba-tiba kan. Betul. Apalagi pas COVID. Wah, itu mungkin juga bisa dibilang membuat e-sport ini menjadi semakin disukai, bukan disukai, makin banyak yang memainkan kali ya Kak Flo ya. Karena sampai artis juga main, orang-orang biasa juga main gitu kan. Sampai
dulu rame Pevita tuh kan, sempat main juga pernah gitu. mabar gua. Nah tuh kan, jadi kan kayak semakin membuat orang apa sih ini ML, apa sih ini misalnya PUBG gitu kan ya Kak ya. Oke, nah sebagai seorang yang pernah menjadi pemain profesional e-sport nih Kak Flo, kalau menurut Kak Flo sendiri di Indonesia tuh kalau sekarang sebagai orang yang menyukai permainan game online gitu, ada apa ya, mungkin bisa dibilang kan kalau bola di sekolah bola gitu. Kalau kalau e-sport sendiri ada nggak sih Kak sekolah atau training khususnya gitu? Dari pemerintah tuh sudah ada beberapa training meskipun belum ada yang sistem kayak SSB yang kita bayar masuk ikut tiap minggu gitu kan, mungkin tiap hari bahkan SSB ya. Ada beberapa pelatihan yang dibuka. Dari yang aku tahu juga beberapa tim-tim e-sport atau organisasi e-sport besar di Indonesia sempat buka-buka akademi-akademi juga. Dan memang karena aksesibilitasnya gampang, kita juga gampang dapetin coach-coach online. Banyak yang menyediakan jasa coaching online. Gampang juga kita dapetin jasanya nggak cuma lokal. Bahkan aku pernah berguru sama orang Norwegia. Buat belajar main game gitu kan. Aku minta ajarin, ini apa sih aku yang kurangnya main dari game gitu kan. Jadi memang buat nyari kepelatihan di e-sport itu susah gampang. Kalau tahu di mana nyarinya, abang-abangan yang jagonya siapa aja kita harus samperin siapa, gampang gitu kan. Tapi memang kalau untuk formal kepelatihan ini belum ada. Formalnya ya kayak SSB yang terdaftar masih dikit banget. Oke. Nah, kalau tadi kan Kak Flo bilang kita harus pinter-pinter nih melihat gitu kan ya abang-abangannya nih yang jago-jago gitu. Kalau untuk e-sport sendiri menurut Kak Flo yang bisa dikatakan sebagai negara superpower tuh apa aja sih Kak? Apakah Indonesia masuk salah satunya? Sebenarnya ke segmen banget dari game yang dimainkan gitu ya. Kalau kita tahu game-game seperti Dota itu banyak yang kuat itu memang ganti-gantian. Utamanya Eropa kuat banget, nanti bisa juga dari China kuat banget gitu kan. Kalau kita ngomongin Mobile Legends, udah pasti Asia Tenggara kuat banget, Indonesia, Filipina gitu ya. Dan memang beda game ini beda superpower. Oh gitu, oke. Jadi memang kalau kita ngomongin title itu, mungkin tergantung banget sama player base atau jumlah player yang memainkan berapa gitu kan. Kayak dulu kita rame yang main game MOBA di Indonesia, tapi bukan League of Legends yang rame itu Dota dulu kan. Yang main LOL nggak terlalu banyak. Kalau dibanding sama Korea, malah sebaliknya. Yang main League of Legends rame banget gitu kan. Jadi memang tergantung jumlah pemain yang main juga. Mobile Legends paling banyak di mana? Di mana tuh? Indonesia. Oh, Indonesia. Woi, mantap tuh ML tuh ya. Dan kuat banget gitu kan. PUBG juga sama. Satu player base paling gede di Indonesia. Dan memang terbukti. Karena banyak kayak pemain, yang jago juga banyak. Oh gitu, oke. Berarti sejalan lah ya. Sejalan. Meskipun nggak selalu seperti itu ya jalannya. Ada juga kadang negara yang nggak terlalu banyak pemain, tapi yang main jago-jago semua. Ada juga kadang-kadang kayak gitu. Wah, itu apa namanya GOAT ya kalau kata teman-teman Twitter tuh GOAT tuh kayaknya tuh kayak gitu. Tapi ada yang mempengaruhi nggak sih Kak Flo sampai ada ya tadi kayak ganti-gantian gitu? Kalau yang mempengaruhi biasanya itu faktornya banyak sih, kayak aksesibilitas juga. Kayak misalnya ada negara yang mungkin game itu nggak terlalu populer, tapi dia punya akses ke server, misalnya kayak contoh ya. Contoh aja, misalkan Korea paling jago nih, League of Legends. Kita susah main di Korea, karena kita nge-lag main sana. Sedangkan gitu. Contoh kalau negara-negara kayak Vietnam, lebih dekat main di Korea. Meskipun mereka, misalkan ya, nggak terlalu banyak yang main, tapi bisa connect ke Korea, mereka cepat jago, karena mainnya sama orang Korea yang udah jago-jago banget. Kitanya susah nyambung ke Korea, nge-lag mainnya. Bisa dipaksa tapi nggak nyaman gitu kan. Jadi ada banyak banget faktor-faktor yang juga bisa mempengaruhi negara yang nggak terlalu banyak yang main tapi jago banget. Atau bisa juga ada sepuh-sepuhnya yang jago banget di Indonesia, akhirnya saling beradu, saling belajar, bisa juga jadi naik gitu. Banyak sih faktornya. Seru banget emang kalau kita meneliti e-sport, karena beda sama sepak bola, ya sepak bola aja. Betul, gitu kan. betul. Kalau kita ngomongin sepak bola, ya paling nggak jauh-jauh futsal, sepak bola gitu kan. Kalau e-sport, ada PUBG, Mobile Legends, AoV, Free Fire, CSGO, banyak banget game-nya. Jadi kepecah-pecah juga gamer-gamer ini. Nah itu mungkin salah satu yang membuat e-sport ini juga menjadi nggak ada habisnya, nggak mudah bosan juga orang-orang, karena mungkin pilihannya ada banyak ya Kak Flo ya. Betul, nggak mudah bosan karena selalu ada yang baru gitu kan. Betul. Meskipun memang kalau kita ngomongin game-game
utamanya kayak pertama kali game MOBA yang rame di mobile adalah Mobile Legends. Game tembak-tembakan yang rame pertama kali di mobile adalah PUBG Mobile gitu kan. Atau Free Fire. Nah, itu akan selalu bertahan meskipun keluar yang baru, susah ngegeser yang lama. Oke. Nah, tadi kan nih kita udah bicara tentang e-sport secara overview keseluruhan gitu ya Kak Flo ya. Sekarang aku mau nanya tentang Kak Flo-nya sendiri nih sebagai seorang mantan pemain profesional, pernah jadi caster juga, pelatih juga pernah. Nah, itu tuh awal mula Kak Flo mengenal dunia game online ini tuh kapan sih Kak Flo? Kalau game online ya, bukan e-sport ya. Itu kan aku udah main dari tahun 2003, 2004 gitu kan. Oke. Awalnya temen ngajak, ke warnet tuh, aku tanya warnet tuh apaan? Main komputer gitu kan. Mainlah kita ke warnet gitu kan. Ambil billing sejam. Aku tanya, ini ngapain nih di komputer? Nggak ngerti, masih kecil kan. Oh, ini kita main CS 1, berapa dulu ya? 1,3, 1,4 lah. Belum 1,6 bahkan. Main, tembak-tembakan, bosen nih gitu kan. Main apa lagi nih? Ini ada Ragnarok. Main ini Ragnarok gitu kan. Lama-lama sering di warnet, mau coba ini, coba itu, coba ini. Dari 2003, 2004 main terus, akhirnya sempet juga, itu sembari main PlayStation juga dulu. Sembari PlayStation, Game Boy juga main gitu kan. Pokoknya aku dari kecil tuh sejati gamer. Asik. Dari Game Boy di rumah kalau lagi nggak main komputer, lagi nggak main PS, disuruh kamar nih, tidur malam-malam, keluarin Game Boy, main Pokemon gitu kan, main Super Mario Bros. Kalau di bawah mainnya PlayStation. Kalau lagi pegang duit, ke warnet. Kayaknya emang sebenarnya kalau kita bicara games yang elektronik gitu ya Kak Flo ya, mungkin bisa dikatakan saat awal-awal 2000-an itu semakin banyak yang masuk gitu ya ke Indonesia ya. Selain ada PlayStation juga ada Game Boy gitu kan ya. Terus juga dulu tuh ada, apa yang namanya ya, Tamagotchi ya, yang kecil gitu banget, kan. Iya, yang kita harus jalan-jalan, telurnya pecah nanti. Betul, harus bangunin, ngasih makan gitu kan ya. Terus akhirnya juga muncul mulai warnet ada gitu kan, menjamur juga mulai sering berdatangan anak-anak main game online gitu ya. Nah, terus kalau misalnya e-sport sendiri, Kak Flo mulai menekuni itu kapan? Awalnya itu aku baru mulai tahu kata-kata e-sport tuh merame dulu. Iya sih, betul. Adanya kompetitif gaming dulu bilangnya. Oh gitu, Jadi game yang kompetitif gitu kan. Kata-kata e-sport tuh belum terlalu ada. Kadang orang nyebut, wah ini e-sport, tapi orang masih kayak, emang itu kata resminya gitu kan. Intinya dulu masih kompetitif gaming namanya. Itu tahu dari zaman-zaman Dota, dari The International pertama, ada juga beberapa lomba-lomba lokal, zaman-zamannya Point Blank, ada dulu PBNC gitu kan. Terus juga ada beberapa turnamen kayak World Cyber Games, ada Ragnarok dan beberapa titel-titel lainnya juga. Jadi kalau tahu e-sport udah agak lama. Tapi baru mulai menekuninya itu pas aku itu SMP kelas 2, kelas 3. Itu lagi iseng nonton satu platform streaming namanya Twitch TV, punya Barat tapi ya. Lihat, wih apa nih lomba-lomba League of Legends gitu kan. Ini game apa nih, kok mirip Dota. Aku lihat, seru nih, aku install, main kan. Nah dari situ mulai tuh liatin idola-idola. Oh ini jago nih, idola. Baru mulai ikutin karirnya. Lombanya banyak di Indonesia belum keluar kan. Ya udah nggak apa-apa, main aja dulu, yang penting main sama teman-teman kan, latihan tiap hari. Jadi dari SMP kelas 2 itu berarti tahun 2012, 11 gitu lah ya. Mulai ngedalemin lah. Maksudnya belum jago. Baru sejak muncul lomba-lomba di Indonesia untuk League of Legends 2013, 14 kalau nggak salah, barulah aku terjun full ke dalam. Berarti bisa dikatakan udah cukup panjang juga lah ya, mau 7-8 tahun lah ya. Mulai menekuni gitu kan, jadi pemain profesional, walaupun akhirnya sekarang udah jadi pelatih gitu ya. Pelatih, caster juga. Emang harus sih, kayak emang jenjang karirnya nggak selamanya kita bisa jadi pemain. Meskipun kalau kasusnya untuk aku, terlalu cepat aku udahannya. Nah, ini juga aku mau nanya sebenarnya. Saat Kak Flo menjadi pemain profesional itu, Kak Flo pernah ikut kompetisi apa aja tuh? Aku banyak ya kalau lomba itu kan League of Legends dulu. Aku ikutin yang lokal, yang per kota, kualifikasi buat ke nasional itu kan per kota. Ikut nasional amatir pernah, profesional pernah meskipun nggak berhasil banget. Lalu ikut yang antar mahasiswa, itu jadi wakil Indonesia juga sampai ke luar negeri 2 kali dan dapat undangan sekali wakil Indonesia. Kalau ya itu udah betul nasional sama internasional ya. Kalau untuk di PUBG pernah ikut juga beberapa turnamen-turnamen meskipun nggak sampai bergengsi ya. Ada turnamen-turnamen ya terbuka aja sih. Kak Flo. Nah kalau kita bicara tentang e-sport ini kan identiknya itu main game gitu kan ya Kak Flo ya. Nah kalau dari dulu Kak Flo sendiri waktu mulai aktif gitu ya jadi pemain e-sport itu ada
apa ya, bisa dikatakan mungkin kritik atau teguran dari orang tua nggak sih Kak Flo? Banyak banget, banyak banget. Terutama kan dulu e-sport tuh belum apa ya, bisa bilang belum ada bukti prize pool yang gede, digaji sama tim-tim kayak sekarang ya. Kesannya dulu bener-bener cuma main game. Kalau sekarang kan jadi pekerjaan gitu kan. Jadi memang dari orang tua sering udah sampai enak deh lu dimarahin. Main game mulu gitu kan. Emang ada duitnya? Emang ada masa depannya? Cuma ya waktu itu aku cukup yakin bahwa ini sport akan gede nih. Ya aku pada saat itu emang gila itu, hitungannya gila. Aku mau jadi pemain e-sport, aku bilang. Aku mau jadi atlet, ya belum nggak sebelum atlet sih. Pokoknya intinya aku mau jadi gamer profesional deh. Intinya gitu dulu. Dan itu udah bosen dimarah-marahin mulu tiap hari. Iya sih, karena pasti main game mulu, belajar dong. Biasanya kayak gitu ya orang tua. Sebenarnya mungkin pernah dialami juga nih sama teman-teman history.id gitu kan. Sebenarnya niatnya tuh pengennya jadi pemain profesional gitu kan, yang pasti jenjang karirnya akan menjanjikan. Apalagi sekarang kan e-sport juga sudah cukup besar ya Kak Flo ya. Tapi aku penasaran juga, apa yang membuat Kak Flo yakin bahwa menjadi pemain game profesional gitu ya, itu tuh menjanjikan? Menjanjikan sih ya, pastilah ya. Kita kayak ya nggak bisa dipungkiri, nonton streaming, ada yang bocor gajinya berapa puluh juta sebulan, berapa juta sebulan. Bocor juga pemasukan dari endorse misalnya kan, kalau mereka udah jadi selebgram buat e-sport gitu kan. Tapi kita nggak bisa cuma lihat yang enak-enak aja. Ya kita kalau lihat Cristiano Ronaldo, siapa yang nggak mau kayak dia? Betul. Tapi kita pernah nggak lihat ke yang paling bawah, yang mungkin masih amatir, atau semi profesional, atau profesional tapi tim kecil, atau bahkan yang gagal gitu kan. Kita harus lihat semuanya kalau kita mau fair. Kalau kita cuma lihat yang paling atas, semua juga pengen jadi yang number one. Tapi pernah nggak kita lihat ya orang-orang yang di ambang-ambang pro? Nah ini menarik. Itu sih yang sulit, karena jarang kesorot, jarang keliat, dan jarang mau dibahas. Karena apa? Nggak enak dilihatnya. Iya bener sih. Nah, aku pernah ngerasain gitu kan, masih di tim-tim yang kecil gitu kan, gaji UMR juga nggak nyampe gitu kan, hadiah juga, ya hitungnya tim kecil mau juara berapa persen sih kemungkinannya? Ya mentok-mentok juara 8, hadiah berapa? Juara 1 50 juta, juara 8 berapa? 5 juta, bagi 5. Belum dipotong manajemen. Betul. Gitu kan. Jadi memang kita kalau mau ngelihat e-sport, jangan cuma lihat bintangnya, tapi harus lihat juga yang paling bawahnya seperti apa. Ini menarik juga, karena aku juga jadi penasaran nih. Strugglingnya Kak Flo untuk mungkin bisa dikatakan di titik sekarang ya gitu, itu apa aja sih yang Kak Flo lakukan atau Kak Flo korbankan gitu pada saat itu? Mungkin buat yang belum pada tahu ya, aku kan nge-cast sudah dari 2013-14 lah kurang lebih ya. Sejak awalnya League of Legends aku main sambil nge-cast dulu. Kalau nggak ada lomba aku nge-cast. Dan bisa dibilang karena waktu masih SMA juga, yang aku korbanin terutama adalah waktu bebas aku dan banyak kesempatan ngobrol sama temen gitu kan. Pulang sekolah, yang lain pada makan-makan, main basket, main bola, aku langsung pulang latihan. Weekend nge-cast. Jadi nggak ada nongkrong-nongkrong. Aku dari SMA sampai kuliah itu jarang banget nongkrong di weekend. Sering kalau nongkrong ya udah di jam-jam sekolah gitu kan. Dan itu satu hal yang harus dimengerti juga, terutama sekarang e-sport makin keras, makin profesional, dan juga kualitasnya semakin tinggi gitu kan. Jadi pemain e-sport bukan cuma main game. Sama aja kayak pemain bola. Kita cuma main bola sama teman-teman di komplek, sama bener-bener latihan dan pengen jadi profesional adalah dua hal yang berbeda. Kita kalau cuma mabar-mabar main game, happy-happy hahihi, sangat kecil kemungkinan jadi profesional. Menarik. Tapi kalau jadi profesional, kita pasti punya target buat diri kita sendiri. Sehari ini gue mau main ranked minimal 10 kali harus menang. Dengan gue harus main bagus. Kita harus cari mungkin cari pelatih-pelatih online yang bisa ngebimbing kita. Orang tuanya pun sama. Kalau anaknya cuma dikasih main game doang gitu kan, itu nggak ada manfaatnya. Selain emang happy ya, karena game tujuannya adalah untuk have fun. Betul. Tapi kalau emang anaknya mungkin punya cita-cita jadi atlet e-sport gitu kan, mungkin bisa berkaca juga ke pemain Valorant gitu. Ada namanya Forsaken sama Xcurate. Dua pemain yang memang kakak adik dan jago banget di game-game mereka. Dan itu memang orang tuanya cukup ngedukung. Dan ngedukung anak di e-sport itu kan bisa juga dengan kasih kepelatihan. Ingetin juga anaknya kayak main game boleh, sekolah tetap harus nilai oke ya gitu kan. Orang tua aku pun sama. Terserah mau main game. Tapi pulang nggak boleh merah nilainya. Kayaknya itu
Betul ya, karena maksudnya bagaimanapun juga semenjanjikan e-sport, tetap pendidikan masih harus nomor satu. Nomor satu, betul. Ya. Betul. Dan sebenarnya kalau kita lihat nih ya, dari tadi kita ngobrol, mungkin kan ada aja masih stigma yang mengatakan bahwa ya udah main game online atau e-sport ya main game gitu. Padahal sebenarnya untuk berada di lingkaran e-sport ini sendiri juga butuh ekstra kerja keras gitu ya, bisa dibilang ya Kak Flo ya. Iya, betul. Karena kan stigma negatifnya adalah pemain e-sport main game doang gitu kan. Sama aja kita lihat orang yang main bola, main basket, kalau cuma main-main doang emang cuma sekedar main-main. Tapi kalau emang profesional itu udah punya target sendiri, perkembangan juga. Dan aku rasa kayak stigma negatif itu pelan-pelan menghilang. Dengan masuknya e-sport, ya dengan di panggung-panggung prestisius ya, SEA Games, Asian Games, hadiah-hadiah yang mulai meningkat, profesionalitas yang sangat meningkat belakangan ini, orang tua pun dah nggak ragu. Zaman dulu kalau aku punya tim, oke lah gaji mungkin di bawah UMR, mau terbangin orang dari Kalimantan. Wah. Orangnya langsung orang tuanya ngomong nggak usah pergi, itu penipuan gitu kan. Karena nggak tahu apa itu e-sport dulu. Betul. Sekarang dengan udah masuk ke e-sport, mungkin ke TV, bahkan berapa kali tayangan di TV tuh, Betul. turnamen e-sport. Orang tuh yang ngomong gini, wih tim e-sport nih, udah kayak tim bola mau ngerekrut anaknya gitu kan. Terjamin nih, apalagi mungkin nama-nama yang kedaftar juga sebagai PT resmi, sebagai brand resmi di pemerintah. Jelas nih, ya udah boleh berangkat gitu kan. Oke, dan juga mungkin sekarang tadi kayak kata Kak Flo ya, sudah semakin besar, jadi juga sudah mulai banyak nama-nama besar, mungkin kita katakan atlet e-sport yang kemarin juga mampu menunjukkan bahwa e-sport ini sendiri bukan sekedar main game gitu ya Kak Flo ya. Betul. Mungkin Kak Flo juga salah satunya, karena kan Kak Flo influencer juga gitu ya, untuk bisa menjadi, mungkin bisa dikatakan panutan gitu kali ya Kak Flo ya, untuk menunjukkan juga bahwa e-sport ini tidak sekedar main hahaha gitu ya Kak Flo ya. Iya, karena baik lagi sih, e-sport kan udah jadi satu bidang yang profesional. Kita udah bukan cuma main game, bukan anak-anak di warnet lagi yang teriak-teriakan di warnet, hahaha doang. Tapi e-sport itu selain olahraga, ini juga udah jadi entertainment gitu kan. Dan yang nonton itu memang dari yang muda banget sampai yang tua banget, semua enjoy gitu. Kalau mereka suka dengan game-game dimainkan. Jadi memang untuk menghilangkan stigma negatif ini butuh waktu. Nggak bisa hari ini lomba, besok semua bilang, ya udah main game boleh, semua main game aja gitu kan. Waduh. Emang butuh step by step. Betul. Selain step by step secara kultur memperkenalkan e-sport, kita juga harus ngebangunin si ekosistem yang sehat juga. Ketika orang tua lihat anak-anaknya beneran latihan, beneran kerja keras, mungkin nggak cuma secara game, tapi fisik, sekolah pun jalan dengan baik, pasti lama-lama akan punya konotasi yang positif terhadap e-sport. Oh, anak saya ditarik sama tim profesional, sekolahnya jadi bagus, diurusin banget homeschooling ataupun masuk sekolah khusus yang buat atlet. Bugar juga, ada kepelatihan kebugaran, tapi juga karir sebagai atletnya bagus gitu loh. Dan itu yang harus pelan-pelan dilakukan dan dibangun, dan memang dari pemerintah arahnya ke situ. Oke, ini menarik. Ini menarik Kak Flo, karena beberapa tahun lalu aku pernah baca di berita juga, di Cina itu sempat ada kayak kebijakan membatasi anak-anak itu main game. Karena anggapan itu tadi ya, stigma buruk bahwa hanya main game gitu kan ya. Jadi dikhawatirkan itu mengganggu pendidikan mereka, terus juga mempengaruhi nanti jadinya kebiasaan mereka atau perilaku mereka kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari e-sport ini sendiri ada upaya untuk menunjukkan bahwa memang e-sport ini sebagai seperti namanya olahraga yang ini tidak sekedar bermain aja gitu ya Kak Flo, mungkin bisa jadi salah satu upaya juga untuk memberikan selain lapangan pekerjaan baru gitu ya yang menjanjikan, itu juga ada kesadaran bahwa bermain game itu tidak sekedar main aja gitu ya Kak Flo ya. Betul, karena kan kita kalau mau jadi profesional ya, nggak bisa cuma sekedar hahihi main-main. Dan mungkin salah satu upaya yang bagus dari tadi kan sempat bawa negara China dan juga negara-negara lain yang pengen juga menjaga stigma negatif itu untuk supaya jadi positif ya. Di Korea itu ada peraturan namanya peraturan Cinderella. Di mana jam 10 atau jam 9 malam, anak-anak di bawah umur tertentu, kalau nggak salah 16 atau 17 gitu ya, itu Oke. Jadi ketika mereka 17 tahun, kan keregister tuh di KTP mereka, barulah mereka bisa main di atas jam 10 malam. Itu upaya buat kayak anak-anak, lu masih sekolah, lu tidurlah sekarang. Oke, benar. Menarik ya, karena itu tadi walaupun ini disukai oleh banyak orang, tapi tetap ada batasan-batasan ya Kak Flo ya, yang memang harus diterapkan juga gitu, supaya tidak kebablasan. Mungkin istilahnya gitu ya Kak Flo. Iya, karena kan baik lagi e-sport itu more than just a game. Aku selalu bilang gitu, e-sport itu not just a game, it's more than just a game. Kita bukan cuma main-main doang dan bukan cuma sekedar game. Tapi memang di sini itu seperti olahraga lain, terbaik lawan yang terbaik, adu skill gitu kan. Dan buat seseorang bisa jadi yang terbaik,
itu nggak cuma mabar yuk, nongkrongnya mabar yuk. Butuh benar-benar fokus main sendiri, ada yang juga kasih masukan, ada yang ngedidik, ada yang ngebimbing, dan orang itu juga harus ngorbanin waktu mungkin, korbanin keluarga juga banyak gitu kan, nggak bisa lagi spend time sama keluarga, harus keluar kota mungkin pindah ke timnya dia. Dan banyak yang harus korbanin sih buat jadi seorang atlet e-sport. Oke. Nah ini tadi menarik juga karena Kak Flo sempat menyebutkan ada olahraga gitu kan untuk menunjang stamina pemain e-sport gitu. Biasanya olahraga apa sih Kak Flo yang dilakuin? Kalau di Indonesia mungkin belum terlalu rame ya kita lihat atlet-atlet yang olahraga. Tapi kalau kita lihat ke tim-tim barat, itu udah nggak ada stigma gamer-gamer yang kurus atau mungkin gemuk banget iya, oke. Semua 90%, 80% lah udah pada berotot-berotot gede-gede semua. Karena wajib nge-gym di sana. Dan memang kesadaran kesehatan luar negeri itu tinggi banget. Di Indonesia udah mulai, terutama dengan kemarin masuk ke SEA Games, pemerintah kan mulai dong ngecek kebugaran kita. Kalau dari yang aku intip-intip sih, kebanyakan itu masih ada di olahraga stretching tangan, refleks. Karena kita main game itu identik nomor satu yang kita harus punya agar kita jadi pemain elit di e-sport adalah koordinasi hand-eye. Motorik motorik tangan-tangan kita, mata kita. Dan itu dilatih dengan refleks, dengan pasti menjaga kondisi tangan-tangan juga. Karena tiap hari kita main game ya, mau di mouse, mau di HP, itu lama-lama bisa capek juga tangan kita. Itu yang harus difokusin sih buat teman-teman yang di rumah juga. Penting lah stretching tiap hari minimal. Terus juga aku penasaran, kalau menurut Kak Flo sendiri nih ya, dengan tadi ada upaya juga dari pemerintah gitu ya, untuk membawa e-sport ini menjadi kegiatan yang tidak hanya menyenangkan, tapi juga menyehatkan dan ya mengumpulkan prestasi yang baik gitu. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua kalau misalnya mereka melihat bahwa anaknya ini sepertinya punya potensi atau ketertarikan dengan e-sport? Kalau ada orang tua yang mungkin pengen memajukan lah ya karir anaknya yang punya minat dan potensi juga di e-sport, mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan adalah mulai riset gamenya sendiri gitu. Karena paling penting nomor satu adalah anak-anak terutama yang di bawah umur ketika bermain game jangan sampai mereka masuk dalam budaya yang tidak benar gitu kan. Kita tahu emang nggak bisa dipungkiri gamer itu memang ada budaya-budaya yang mungkin toksik, omong-omongan yang mungkin cukup kasar gitu ya. Number one menurut aku pastikan anak-anaknya ini main yang benar-benar main, latihan benar-benar latihan. Jangan sampai dia masuk ke budaya yang toksik juga. Itu number one, itu paling basic gitu kan. Kedua adalah coba cari kepelatihan, baik dari mungkin pemerintah, karena aku tahu dari Garudaku itu punya dari PBSI, salah satu instansi pemerintah juga yang untuk menaungi e-sport. Itu ada kepelatihan juga yang diberikan, atau mungkin tim-tim e-sport boleh di-follow, tanpa diskredit tim-tim yang aku nggak sebut ya. Aku tahu kayak RRQ, EVOS, Bigetron, itu kadang-kadang ada akademi-akademi mereka. Itu boleh dimasukin anak-anaknya gitu. Atau kalau orang tua yang mungkin punya anak yang bisa berbahasa Inggris atau mereka bisa berbahasa Inggris, banyak banget kepelatihan di luar negeri ya. Dari coach-coach di luar negeri, dari Amerika, Eropa, yang mungkin aku nggak bisa sebut merek kepelatihannya ya. Bisa dicari, itu banyak banget dan bagus banget. Nah itu tadi ya, bahwa saat kita melihat sebenarnya sama aja kayak mungkin kita lihat anak kita misalnya gitu ya Kak Flo bisa punya potensi main bola gitu, diarahkan lah untuk fokusnya ke situ gitu. Begitu juga dengan e-sport, berarti kayak gitu ya Kak Flo ya. Betul, cuma satu hal yang penting banget nih, aku masih kurang banget di Indonesia ya. Ini orang tua juga harus ngebimbing anaknya ketika udah mulai dilirik. Dia punya minat, dia punya bakat, mulai masuk ke pelatihan. Jago dia, mungkin top rank, mungkin dia ketarik ke tim kecilnya lolos lah ke turnamen gede, mulai lirik tim gede. Yang orang tua juga perlu pastikan adalah keamanan anak itu ketika masuk tim besar, baik secara well-being dia, dengan tempat tinggalnya, mungkin juga sekolahnya, apakah disediakan homeschooling dan lain-lainnya, dan kontraknya, itu juga penting banget. Ini menarik juga ya, karena mungkin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kali ya nanti di kedepannya gitu ya Kak Flo ya. Betul. Nah aku juga penasaran Kak Flo, kalau kita bicara tentang e-sport di Indonesia kan sudah besar gitu ya, kira-kira fasilitas atau prasarananya gitu dari pemerintah apa aja sih yang sudah disiapkan Kak Flo untuk meningkatkan lagi nih potensi-potensi muda? Yang dari aku tahu kan memang ada beberapa kepelatihan yang diberikan. Dan nggak cuma kepelatihan buat pemain, tapi juga ada kepelatihan untuk calon pelatih. Jadi memang dari pemerintah pun sudah tahu bahwa ada pemain butuh pelatih. Betul. Pemain yang mulai tanda kutip tua gitu kan, akan jadi pelatih juga tuh hari nanti. Dikasih juga ada kepelatihan yang bisa kayak ibaratnya jadi sertifikasi bagi calon-calon pelatih nantinya gitu kan. Selain itu kita juga tahu bahwa adanya juga PON,
Ada juga dari pemerintah bikin banyak perwakilan daerah untuk mengawasi perkembangan e-sport di daerah masing-masing juga. Ya, ada PON, ada SEA Games, ada Asian Games, dan semuanya itu ada qualifier ataupun seleksi yang adil. Nah, Kak Flo tadi kan Kak Flo udah cerita juga bahwa e-sport ini bisa dikatakan lingkup ekosistemnya besar gitu. Kayak Kak Flo sendiri pernah jadi pemain profesional, pernah jadi pelatih juga, jadi caster juga. Nah, kira-kira nih buat teman-teman di rumah gitu misalnya ya yang merasa, tapi Kak aku nggak terlalu jago nih main e-sportnya. Nah, itu gimana tuh Kak? Banyak sih pilihan lagi ya, karena baik lagi e-sport itu kan satu ekosistem. Satu ekosistem itu disupport oleh orang-orang di belakang ekosistem itu. Yang main 10 orang nih di panggung, 5 yang ngedukung di belakang, itu mungkin bisa ribuan. Baik dari sisi tim masing-masing gitu kan, ada juga pelatihnya, ada manajernya, ada mungkin juga analisnya, sampai yang udah nggak urusan sama game. Ada mungkin yang keuangannya, finance, ada video editor, videographer, sampai ke broadcast, ada broadcaster, kameramen, soundman, lighting gitu kan. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen berkarir di sport, tapi aduh gue nggak terlalu jago, tangan gue lelet nih kalau main game gitu kan, atau aduh gue kalau main pusing tuh nggak ngerti-ngerti banget, tapi suka gue di dunia ini gitu kan. Kalian juga baik lagi harus nekunin pendidikan kalian. Karena dengan kalian menjalani pendidikan, kalian juga bisa menemukan passion sesungguhnya kalian. Mungkin ada teman-teman sana yang pengen jadi game developer. Gue nggak pengen main game, gue pengen jadi yang bikin gamenya. Nah, itu bisa mengambil juga mungkin jurus-jurusan yang bersangkutan. Ada mungkin juga sukanya itu di dalam game, tapi gue nggak suka main. Gue sukanya ngelihat data analis di board game itu kan. Banyak tim e-sport yang udah butuh data analis mereka. Di balik itu lagi, gue sukanya ngurusin anak-anak bangun jam berapa buat atletnya ya. Kalau mau lomba harus berangkat jam berapa, siapin mereka butuh misalnya ada endorse, nyiapin semuanya, kameramennya semua. Jadilah manajer. Karena jujur, buat jadi atlet e-sport, yang main game 1000 orang, nggak tentu satu orang jadi atlet e-sport. Nah, itu kita ngomong tahap level profesional ya, bukan cuma ikut-ikut lomba-lomba di daerah gitu ya. Yang jadi profesional banget di Liga Primer, 1 dari 1000 pun nggak nyampe mungkin. Tapi di balik layar, ada ribuan lapangan pekerjaan yang butuh kalian juga gitu. Jadi buat teman-teman yang di game yang mungkin slow hand gitu kan, banyak kok hal-hal lain kalian bisa kerjakan di balik layar. Oke, betul. Itu tadi ya, makanya seperti yang Kak Flo bilang bahwa main sekedar hahihi sama memang menekuni itu berbeda ya Kak Flo. Karena kalau kita menekuni, otomatis saat kita berusaha untuk mendapatkan prestasi itu, saat prestasi sudah didapat, orang pasti akan percaya bahwa kita mampu dan kita memang punya potensi untuk fokus di situ gitu ya Kak Flo ya. Ya, karena baik lagi sih untuk mendapati prestasi itu kita kan juga harus menekuni banget latihannya. Butuh banget juga kita benar-benar fokus sama perkembangan gameplay kita. Dan itu nggak mudah, susah banget. Dan baik lagi, jadi atlet profesional itu bukan kita menang lotre, kepilih masuk tim gitu kan. Memang kita butuh kerja keras, butuh benar-benar ngebuktiin diri kita ini bisa bersaing, baik secara skill dan juga mentalitas. Oke, ini makanya teman-teman kalau kita ngomongin tentang e-sport itu sebenarnya ada banyak banget, nggak cuma sekedar yang rame-ramenya aja gitu kan, dengan banyak atlet-atlet e-sport atau influencer e-sport juga yang terkenal gitu ya Kak Flo ya, dengan ketenarannya juga dengan hadiah-hadiah yang didapat gitu. Tapi di balik itu semua tetap butuh kerja keras, karena Kak Flo bisa berada di sini itu pasti setelah Kak Flo melakukan banyak belajar gitu ya Kak Flo ya, melatih diri untuk bisa menjadi pemain profesional di e-sport. Oke, kurang lebih kayak gitu teman-teman obrolan kita hari ini membahas tentang e-sport. Nah, terima kasih banyak Kak Flo sudah meluangkan waktunya nih, kita ngobrol panjang lebar tentang e-sport ya kan, dan semoga memang e-sport ini bisa menjadi salah satu cabang olahraga yang kedepannya semakin menjanjikan untuk Indonesia ya Kak Flo. Amin. Generasi muda semoga jadi juga suatu wadah untuk mereka bisa menunjukkan skill mereka, untuk juga bisa punya passion baru dalam dunia olahraga ini, dan semoga bisa juga menjadi satu jenjang karir bagi mereka ke depannya. Oke, betul banget. Nah, teman-teman, kira-kira besok kita akan ngobrolin tentang apa lagi? Tunggu aja ya. Sampai ketemu lagi. Dah.